Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Doro Kanjeng. Saat ini saya berada di depan Benteng Spelwijk yang berada di kawasan Banten Lama. Kita akan eksplor seperti apa Benteng Spelwijk. Ayo ikutin terus channel ini. Ini penampakan dari sudut depan Benteng Spelwijk. Masih nampak sisa-sisa kemegahan dan keangkerannya. Benteng yang dibangun oleh Hendrik Lucas Cardel pada masa pemerintahan Sultan Haji. Di mana benteng ini merupakan monumen atau merupakan bukti bahwa VOC pada masa Kesultanan Banten berhasil menanamkan pengaruhnya, berhasil menguasai Banten, sehingga membangun benteng ini sebagai benteng pertahanan. Pembangunan benteng ini atas izin Sultan Haji, di mana pada masa itu Sultan Haji berhasil menaiki tahta Kesultanan Banten setelah melakukan perebutan tahta dari orang tuanya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Dan keberhasilan Sultan Haji ini dibantu oleh Belanda, dibantu oleh VOC. Sehingga karena merasa punya hutang budi kepada VOC, akhirnya Sultan Haji mengizinkan VOC untuk melakukan monopoli atau penguasaan perdagangan di wilayah Banten. Nah, kita akan eksplor di dalamnya seperti apa. Ayo ikutin terus channel ini. Nah, saya sudah berada di dalam benteng, teman-teman. Ini sisa-sisa reruntuhan benteng dengan luas kurang lebih 3.000 meter. Bentengnya berbentuk persegi dan di setiap pojoknya itu ada gardu pengintai. Tapi tinggal sisa-sisanya. Ada gardu pengintai. Dan di dua pojok yang sebelah barat itu ada ruang bawah tanah. Konon merupakan penjara. Ya, kita lihat itu. Nah, itu adalah pintu masuk ke ruang bawah tanah. Ya, pintu masuk ke ruang bawah tanah. Kemudian ada satu lagi. Nah, ini juga merupakan pintu masuk ke ruang bawah tanah itu ya. Dulu merupakan penjara. Oke, sekali lagi, benteng ini merupakan bangunan sebagai simbol Belanda berhasil menetapkan kekuasaannya untuk memonopoli perdagangan di Banten pada masa pemerintahan Sultan Haji. Benteng ini dibangun oleh Hendrik Lucassen Cardel, di mana penamaan Spelwijk ini sebagai penghormatan terhadap gubernur VOC, yaitu Cornelis Jan Spelman. Benteng Spelwijk dibangun atas izin dari Sultan Haji yang merupakan bentuk ketakutan sebenarnya. Ketakutan VOC atas serangan dari pengikut-pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Kenapa? Karena Sultan Haji ini naik tahta itu dengan merebut kekuasaan ayahandanya, Sultan Ageng Tirtayasa, atas bantuan tentara VOC. Nah, begitu Sultan Haji naik tahta, merasa berhutang budi pada VOC, akhirnya Sultan Haji mengizinkan VOC untuk memonopoli perdagangan di Banten. Ya, menguasai bandar atau pelabuhan Banten.
Dan konon pembangunan benteng ini tidak menggunakan tenaga pribumi, teman-teman. Membaca buku catatan masa lalu Banten, tulisan Halwani Mi'raf, pembangunan benteng ini dibangun dengan menggunakan tenaga kerja dari orang-orang Tionghoa. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Tionghoa dalam kondisi tertentu merasa pro dengan VOC. Dan orang-orang Tionghoa itu sampai selesai pembangunan benteng tetap tinggal di sekitaran benteng. Sehingga di sekitaran benteng ini dulu disebut Pacinan, tempat bermukimnya orang-orang Tionghoa. Oke, ini teman-teman penampakannya. Nanti kita akan lihat, kita akan naik ke Menara Pengintai. Tapi Menara Pengintainya sudah hancur, tinggal puing-puingnya. Tapi kita masih bisa naik, masih ada pondasinya. Ayo ikutin terus channel ini. Ya teman-teman, saya sekarang sudah berada di Menara Pengintai, di atas. Ini ada yang tadi pintu masuk penjara bawah tanah, ini di atasnya mirip bunker. Dan ini Menara Pengintainya, kita akan lihat. Kita coba masuk ya, untuk masuk ke Menara Pengintai. Oh, tapi tinggi banget. Bisa nggak? Teman-teman. Dengan susah payah berhasil menaiki. Ya teman-teman, dari atas sini memang kita bisa mengintai ke bawah, mengintai keluar, ya. Sehingga dari sini tentara VOC bisa dengan mudah melihat pergerakan musuh di luar. Sekali lagi, kenapa dulu VOC membangun benteng ini? Ini adalah salah satu bentuk ketakutan VOC akan serangan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa yang merasa disingkirkan oleh VOC melalui putranya, Sultan Haji. Saya turun, sumpek di dalamnya. Kita masih di atas. Dan di bawah sana teman-teman, itu ada sungai buatan yang dibuat mengelilingi benteng. Kenapa membuat sungai buatan? Karena pada masa itu transportasinya menggunakan transportasi air. Sehingga benteng Spelwijk, Keraton Sorosuwan, Keraton Kaibon semuanya dikitari air buatan untuk akses menuju ke jalur transportasi utama, yaitu Sungai Cibanten. Itu sungainya lebar kurang lebih 6 meter, ya, mengitari benteng. Dan kita akan eksplor seluruh areal benteng dari atas. Ya, itu puing-puingnya, tinggal puing memang. Dan temboknya tebal sekali teman-teman. Ini sekitar 50 cm, setengah meter ketebalan tembok. Dengan ketinggian 3 meter kurang lebih. Ya, itu tadi adalah benteng Spelwijk, riwayatmu dulu. Nah, bagaimana benteng Spelwijk riwayatmu kini? Sekarang kita lihat sebagai tempat main bola anak-anak sekolah, ya, tempat olahraga. Dan di luar benteng ini ada disediakan tempat untuk bercengkerama, tempat untuk bersantai, sehingga benteng Spelwijk ini kini menjadi objek wisata bagi masyarakat
Serang, Cilegon, Pandeglang dan sekitarnya. Bahkan tadi ada dari Jogja, saya sempat ngobrol beberapa orang di depan sana. Orang-orang Jogja, mahasiswa UGM berkunjung ke sini. Wah, niat banget ya. Ternyata karena mereka sedang penelitian di wilayah Serang, Cilegon. Anak-anak kedokteran UGM. Penelitian dan menyempatkan diri mengunjungi Benteng Spellwick. Itu saja teman-teman, explore Benteng Spellwick kali ini. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Dan jangan lupa selalu dan selalulah kunjungi channel Doro Kanjeng. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.